episode 150, memberi ramuan obat. Fei Hung berjalan dengan tenang, membawa Lingxi di sampingnya dengan jari-jari tangan mereka terjalin. Wajah Lingxi adalah terlihat memerah. Karena semua orang memperhatikan mereka, tetapi dia masih memiliki senyum dan ekspresi yang sangat bahagia di wajahnya. Begitu keduanya berhenti, Fei Hung memperhatikan bahwa beberapa dari mereka menatapnya dengan takjub. Ada juga yang menatap mereka dengan gembira, dan beberapa dengan ketidakpastian di wajah mereka yang tidak bisa diungkapkan. Fei Hung. Wang Shu tergagap ketika dia berbicara dan memanggil nama Fei Hung, membuat semua orang terpana dan tidak bisa berkata-kata. Pemuda ini adalah seniman bela diri legendaris yang berada di tingkat dewa, yang hanya mereka dengar rumor keberadaannya saja selama ini. Seketika, mereka yang memandangnya dengan tidak yakin, baik Zhang Chao, Xin Wei, Lin Dong, dan Lin Song, terkejut karena mereka tidak mengenali Fei Hung pada awalnya, karena mereka ragu-ragu karena mereka tidak sepenuhnya yakin. Mengangguk lemah pada Wang Shu, Fei Hung berbalik dan menyapa Patriark Lin Dong dan Xin Wei, serta leluhur Lin Song dan Xin Liu dengan hormat. Tuan Lin, Tuan Xin. Ini adalah Lin Dong, adalah ayah Lin Meng, dan karena Lin Meng adalah istrinya sekarang, karena sudah melakukan hal itu, maka Lin Dong akan menjadi mertuanya, serta Lin Song karena dia adalah kakek Lin Meng. Di sisi lain, Xin Wei adalah ayah dari Xin Tian, saudara angkatnya. Serta Fei Hung tahu bahwa keluarga Xin sangat mendukung dan menjaga kedua Ling Yan dan Lingxi selama ini. Jadi dia menghormati mereka sama seperti mereka mendukung Ling Yan dan Lingxi juga, yang adalah wanitanya juga. Dia juga menatap hormat pada Xin Liu juga karena dia adalah kakek Xin Tian. Lin Dong, Lin Song, Xin Wei, dan Xin Liu awalnya terkejut disambut oleh pemuda yang luar biasa ini. Mereka bisa melihat bahwa ada sedikit sentuhan rasa hormat dalam sapaannya, seolah-olah dia sedang menyapa seniornya di keluarganya. Yang lain juga terkejut dengan hal ini. Tepat ketika Wang Shu hendak mengatakan sesuatu untuk memecah suasana aneh, suara lelah terdengar dari jauh. Saudaraku, apakah kau tidak memiliki ramuan untuk mengisi kembali energi kita? Xin Tian berteriak dengan tidak sabar dan tidak nyaman kepada Fei Hung ketika semuanya masih hening. Tubuhnya masih tidak bisa bergerak karena teknik rahasia yang diajarkan Fei Hung. Jadi dia sekarang merasa frustasi. Hal yang sama berlaku untuk Ling Yan dan Wang Shu. Patriark dan leluhur dari kedua klan terkejut dengan permintaan berani Xin Tian yang berbicara kepada Fei Hung. Mereka menganggap Xin Tian tidak tahu bahwa mereka harus berhati-hati dengan pemuda ini. Xin Wei yang mendengar ini dari putranya benar-benar terkejut. Pada saat ini Xin Wei menggendong putranya sendiri di punggungnya, jadi dia ingin menjatuhkannya untuk dipukuli. Bagaimana putranya bisa memanggil Fei Hung sedemikian rupa? Pemuda ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan hebat dan jauh lebih kuat dari Wang Shu. Jika dia marah, sesuatu yang mengerikan bisa terjadi pada mereka, pikir Xin Wei dalam benaknya. Xin Wei tidak mengenal Fei Hung, jadi dia takut pemuda misterius ini akan marah dengan kata-kata putranya. Jadi dia tidak punya pilihan selain memanggil Fei Hung untuk meminta maaf. Tetapi saat Xin Wei ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dia terkejut melihat tatapan Fei Hung tertuju pada Xin Tian. Jadi pada akhirnya, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata permintaan maaf. Fei Hung menatap Xin Tian dengan ekspresi serius, memberi kesan kepada semua orang bahwa dia kesal dengan apa yang dikatakan Xin Tian. Akhirnya, Fei Hung lalu mengangkat sudut mulutnya dan tertawa kecil, membuat semua orang bingung. Kau seharusnya tidak mengeluh. Kelelahanmu hanyalah harga kecil yang harus dibayar untuk meningkatkan kekuatanmu. Tidakkah kau senang tentang itu? Fei Hung bertanya pada Xin Tian dengan senyum mengejek dan lucu. Xin Tian terdiam ketika mendengar ini. Dia harus mengakui bahwa ini benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan yang bisa dia dapatkan. Jadi, berapa lama sebelum aku setidaknya bisa berjalan? Xin Tian bertanya sekali lagi dengan ketidakberdayaan. Merasa bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun membuatnya frustasi. Sekali lagi,
Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak melihat sepasang pemuda yang berbicara, seolah-olah mereka telah berteman seumur hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya mereka semua dalam benak mereka masing-masing. Wei Hung mulai tertawa saat dia menikmati keadaan Xintian saat ini. Xintian merasa tidak berdaya, jadi dia bisa memahami rasa frustasinya sepenuhnya. Tidak apa-apa. Sambil menghela nafas untuk menenangkan tawanya, Wei Hung menarik beberapa botol dari cincin spesialnya yang berisi cairan untuk memulihkan energi lebih cepat. Sekali lagi, membuat semua orang tercengang saat dia menarik benda-benda dari udara tipis, seolah melakukan sihir. Mengetahui bahwa di dunia bawah ini seniman bela diri tidak berlatih kultivasi, akan lebih mudah untuk membuat cairan obat daripada pil. Wei Hung memberikan botol-botol itu kepada Xin Wei, Xin Niu, dan Wang Shu untuk diberikan kepada Xin Tian, Ling Yang, dan Wang Ying. Kalian ambil ini. Kalian bisa mendapatkan kekuatanmu kembali secara bertahap. Wei Hung memberitahu mereka bertiga untuk mengambil apa yang disebut obat cairan itu. Kau, Xin Wei tidak bisa berbicara ketika dia ingin bertanya kepada Xin Tian tentang apa yang terjadi. Xin Wei terkejut karena Wei Hung dan putranya saling kenal. Xin Tian tahu apa yang dipikirkan ayahnya, jadi dia dengan cepat berkata, Ayah, kakak Wei Hung dan aku sudah saling kenal beberapa bulan sebelumnya. Kami bersumpah menjadi saudara bersama dengan saudara Yan. Tolong beri aku ramuan itu agar aku bisa mendapatkan kekuatanku kembali. Xin Tian mengatakan hal terakhir dengan putus asa ketika dia melihat ayahnya tidak bereaksi. Xin Wei mengangguk perlahan, sementara ekspresi konyol terlihat di wajahnya. Perlahan dia memberi Xin Tian ramuan itu untuk diminum. Xin Niu dan Wang Shu juga melanjutkan untuk memberikan ramuan kepada Ling Yan dan Wang Ying. Sejak awal, Zhang yang tidak pernah berhenti memperhatikan wajah Wei Hung dengan jantungnya yang berdetak 1000 kali per detik. Dia adalah pria yang telah menyelamatkannya dari kematiannya waktu itu. Pria pertama yang membuat jantungnya berdetak kencang dan mencuri hatinya, serta pria pertama yang melihatnya telanjang. Tidak diragukan lagi, dia harus menjadi suaminya. Dia hanya akan menjadi milik satu pria dan bukan milik orang lain. Segala sesuatu tentang dia akan menjadi milik suaminya.